Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Sampai mana? Halaman ini 53 betul. Masih membahas tentang mubtada. Mubtada yang ketiga. Ada yang mau baca? Atau saya yang baca? Nah, Santun, silakan. Al-mubtada'u ya'ti daiman fi awwalil jumlati ghairi annahu yajuzu. Kenapa ghairi? Setelah jumlah berarti ghairi sebagai apa? Kalau Pak Agus pilihnya apa? Ghairi, ghairu, ghairu. Ghairu. Ya, yang betul ghairu, tapi sebagai apa? Ini al-mubtada sebagai mubtada ya. Dan ya'ti daiman fi awalil jumlah adalah jumlah fi'liyah sebagai khobar, betul? Kemudian ghairu annahu yajuzu an tadkhula alaihi lamun maftuhat sebagai apa? Hah? Istisna? Bukan istisna. Siapa tahu? Nah untuk Mubtada. Untuk mubtada? Bagaimana mungkin? Ghairu itu apa tuh? Zaraf. Mustasna, istisna. Ya. Kalau pengecualian ghairu itu dia adalah selain pengecualian, dia juga bisa digunakan untuk yang lain. Selain istisna, dia bisa jadi mubtada, dia bisa jadi khobar, dia bisa jadi fa'il. Lafadznya itu enggak hanya untuk istisna saja, tapi bisa jadi apa? Fa'il, bisa jadi maf'ul bih, bisa jadi naibul fa'il. Nah, paham ya? Di mana itu ada? Kita udah pernah belajar belum itu ya? Atau di dalam buku ini sendiri apa nanti ya? Jangan lupa. Kayaknya di buku ini nanti pembahasan. Iya, nanti pembahasannya. Nah, jadi ghairu ini kita bisa katakan dia adalah mubtada lagi. Coba lihat terjemahannya ya. Mubtada itu dia datang daiman selalu di awal kalimat. Tidaklah dia itu yajuz. Tidaklah bahwasanya dia itu boleh ngapain? Bukan tidaklah ya. Apa ya maksudnya gimana nih? Ghairu annahu yajuzu an tadkhula alaihi lamul maftuhati lamun maftuhatun sama lam al-ibtida'i. Mubtada itu dia selalu datang di awal kalimat. Hanya saja boleh lam maftuhah masuk kepadanya gitu. Hanya saja lam maftuhah yajuz masuk kepada mubtada. Kemudian lam maftuhah itu dinamakan lamul ibtida gitu. Lamul ibtida. Jadi ghairu itu sebagai apa di sini ya? Sepertinya dia sebagai dzaraf ya. Atau sebagai yang jelas setelahnya pasti mudhofun ilaih. Setelah ghairu ini pasti mudhofun. Mana mudhofun ilaihnya? Hah? Bentuk apa?
Masdar muawwal yaitu ana isim dan khobarnya. Hu itu adalah isim ana, khobar ana adalah jumlah fi'liyah. Yajuzu an tadkhula alaihi sampai mana? Sampai lam al-ibtida'. Kemudian yajuzu itu fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Masdar muawwal lagi an tadkhula. Ya kan? Itu sebagai fa'ilnya. Kemudian tadkhula itu sendiri fi'il. Dia butuh fa'il lagi. Mana fa'ilnya? Lamun. Hah? Lamun muannas. Huruf kan? Huruf kan muannas. Lamun maftuhatun naatnya. Itu lamun sebagai fa'il dari tadkhula. Nah, makanya menerjemahkannya hanya saja mubtada itu dia selalu di awal kalimat. Hanya saja boleh tadkhula alaihi masuk kepada mubtada itu lam maftuhah, lam yang dibaca fathah. Dan lam itu tusama dinamakan lamal ibtida'i, dinamakan lam ibtida'. Kama yajuzu sebagaimana kama itu. Kama sebagaimana yajuzu boleh an sabaqa yasbiqu. Ada an yasbiqa. Kama yajuzu an yasbiqahu. Berarti yajuzu butuh fa'il lagi yaitu an yasbiqa masdar muawwal. Ini kebanyakan pakai masdar muawwal ini ya. Jadi yajuzu itu fi'il mudhari butuh fa'il. Fa'ilnya adalah ayasbiqa masdar muawwal. Kita tahu ada yasbiqa kemudian ada hu, domir muttasil. Sebagai apa domir muttasil? Maf'ul bi. Domir bersambung dengan fi'il pasti maf'ul bi. Kemudian kalau gitu harfa atau harfi ini? Harfu nafyin. Kenapa harfu? Fa'il dari yasbiqa. Yasbiqu itu fi'il mudhari. Berarti harfu adalah fa'ilnya dan dia adalah mudhaf. Nafyin mudhafun ilaihi. Au berarti ataf kepada siapa? Harfu tadi. Harfu istifhamin mudhafun ilaihi. Istifhamin. Kemudian wala tu'siru hadhil hurufu alal mubtada'i. Wala tu'siru hadhil hurufu alal mubtada'i. Hadhihi sebagai fa'ilnya tu'siru. Al hurufu sebagai apa? Wala tu'siru hadhil hurufu. Hadhihi sebagai fa'il. Al hurufu badal. Masih ingat isim isyarah? Setelahnya terletak isim yang pakai alif lam, maka dia pasti badal. Kemudian alal mubtada'i jar dan majrur. Min haitsu, min huruf jar, haitsu dzaraf dan dia mudhafun ilaihi. Haitsu ini mabni, yaitu ba'du dzaraf, sebagian dzaraf yang dia mabni. Maka walaupun kemasukan min tidak dibaca haitsi tapi haitsu. Tetap haitsu dia mabni. I'rabuhu. Haitsu i'rabuhu. Haitsu ini dia adalah dzaraf dan dia harus punya mudhafun ilaihi. Tapi mudhafun ilaihnya itu haruslah berupa jumlah. Baik ismiyah maupun fi'il. Terus bagaimana kalau dia cuma satu kata kayak di sini i'rabuhu. Ya, bukan jumlah. Itu ditakdirkan ada apa? Ada khobar yang dimahzuf atau nanti ada mubtada yang dimahzuf. Tergantung fiilnya ma'rifah atau nakirah. Isimnya. Kalau isimnya ma'rifah berarti ada khobar yang dimahzuf. Kalau isimnya nakirah berarti ada mubtada yang dimahzuf. Pokoknya setelah haitsu wajib jumlah. Kalau satu kata ya sudah, pasti ada yang dibuang satunya. Gitu maksudnya ya. Nah, di sini i'rabu dibaca min haitsu i'rabu sebagai apa? Mubtada.
i'rabuhu punya mudhofun ilaih. Ada khobar yang dimahzuf. Apa yang dimahzuf? Takdirnya adalah i'rabuhu maujudun. Maujudunnya itu ada. Itu sebagai khobar. I'rabuhu maujudun. Nanti kalau misalnya isim setelah haisu itu nakirah, berarti dia sebagai khobar. Ada mubtada yang dimahzuf. Apa takdirnya mubtadanya? Bisa macam-macam, bisa hada, bisa hadihi, bisa huwa, bisa hiya, terserah ya. Tinggal masukkan aja sebagai mubtada. Pokoknya yang perlu diingat adalah haisunya. Haisu itu dzaraf, dia mabni dan setelahnya wajib jumlah. Baik ismiyah maupun fi'liyah. Sekarang terjemahkan. Mubtada itu dia ya'ti daiman. Daiman sebagai apa? Ini isim apa ini daiman? Bukan Isim fa'il. Isim fa'il itu isim sifat bukan? sifat. Isim sifat ada berapa? Yang sudah kita pelajari aja. Isim sifat ada berapa? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahah, isim tafdil. Ya. Nanti ada lagi isim sifat yang dia dibikin sifatnya, apa istilahnya? Jadi dia bukan isim sifat tapi dibikin jadi isim sifat dengan menambahkan ya musyaddadah dan tak marbutah. Kayak insan jadi insaniyah, jadi isim sifat dia. Ya. Paham ya? Kayak misalkan Arab jadi Arabiyah, jadi sifat dia. Nah, seperti itu. Jadi isim sifat itu kalau dia nakirah kemudian dibaca nasab ada di dalam sebuah kalimat, maka indikasinya itu menunjukkan bahwa dia adalah hal. Karena hal itu definisinya apa? Kalau dia isim zahir, maka dia adalah isim sifat yang dibaca nasab, nakirah, dan menjelaskan keadaan sahibul hal ketika terjadinya fi'il waslali kapita. Ya, untuk itu makanya diulang-ulang. Ini diulang lagi nih. Daiman itu hal, artinya adalah dama yadumu daiman ya. Daiman. Dama yadumu dauman, daiman. Simpai. Selalu. Daiman, selalu. Dalam keadaan selalu. Mubtada itu dia datang dalam keadaan selalu fi awalil jumlah, di awal jumlah, di awal kalimat. Ghairu annahu hanya saja dia, siapa itu dia? Hu itu kembali ke mubtada. Hanya saja mubtada itu yajuz, boleh. Apa yang boleh? Antadkhula. Bahwasanya boleh apa yang tadkhula, yang masuk, yaitu lamun maftuhatun, fa'ilnya tadi. Boleh masuk lam yang dibaca fathah alaihi, atas mubtada tersebut. Cuma alaihinya diletakkan di depan. Tusamma dan dinamakan. Tusamma yang dinamakan, oke? Yang dinamakan. Kenapa maftuhatun nakirah, kemudian ada jumlah lagi, berarti jumlahnya na'at. Yang dinamakan lama maf'ul bih, lama. Tusamma lama al-ibtida'i mudhafun ilaih. Yang dinamakan lam ibtida. Kama yajuzu, sebagaimana bolehnya ayasbiqahu, mendahului mubtada itu, sebagaimana bolehnya mendahului mubtada itu. Apa yang mendahului? Harfu nafyin, huruf nafi, atau harfu istifhamin, atau huruf istifham. Huruf istifham ada berapa? Masih salah. Huruf istifham.
sebetulnya namanya huruf istifham atau isim istifham. Harfu istifham. Ya, harfu atau isim? Yang antum ketahui itu semua itu adalah isim istifham, kecuali ada 2 huruf istifham. Semuanya kaifa, man, ma, aina, itu semua isim. Kecuali cuma ada 2 huruf. Apa itu? Hal sama hamzah a. Dua-dua itu cuma huruf. Jadi ini dia dikatakan apa? Huruf istifham, cuma 2 itu. Hal dan a. Nah, sebagaimana mubtada itu boleh didahului dengan huruf nafi atau huruf istifham, yaitu a dan hal. La tu'thiru hadhil huruf, dan huruf-huruf ini dia tidak mempengaruhi atharo yu'thiru, mempengaruhi. Huruf-huruf ini tidak mempengaruhi alal mubtada, kepada mubtada, min haitsu, dari sisi i'rabuhu, dari sisi i'rabnya. Baik. Namanya apa tadi? Lam ibtida. Jadi mubtada antum boleh kasih lam dibaca fathah. Ya, tapi itu bukan berarti mubtadanya tidak lagi di awal kalimat, dia tetap di awal kalimat, cuma didahului oleh lam dibaca fathah. Nah, contohnya Zaidun afdalu min Amrin. Zaid lebih mulia, lebih afdol daripada Amr. Dikasih la di depannya, la Zaidun. Nah, la-nya sebagai apa ini? Lamul ibtida. Lamul ibtida. Di sini nggak dijelaskan apa fungsinya lam ibtida. Fungsinya adalah salah satunya sebagai taukid. Ya. Jadi kita bisa terjemahkan Zaid itu benar-benar afdol min Amr. Maka di i'rab la Zaidun, al-lamu adalah lamul ibtidai. Lamnya adalah lamul ibtida. Zaidunnya mubtadaun marfu'un bid-dhammati. Sedangkan Zaidunnya adalah mubtada dibaca rafa dengan dhammah. Baik. Jadi yang mau dia jelaskan apa? Tadi di awal, mubtada itu selalu di awal kalimat. Tapi sesekali boleh kemasukan lam yang dibaca fathah. Berarti kan udah nggak di awal kalimat. Betul nggak? Iya. Didahului sekarang dengan lam yang dibaca fathah. Dan lam itu dinamakan lam ibtida. Fungsinya adalah untuk taukid. Dan mubtada itu juga boleh kemasukan huruf nafi. Tapi kalau kemasukan huruf nafi berarti kapan? Berarti mubtada enggak lagi di awal kalimat, betul? Tapi dia tetap mubtada. Sebagaimana juga bisa kemasukan harfu istifham, yaitu hal dan a. Betul nggak? Gimana contohnya? Kalau kemasukan nafi, misalnya Zaidun talibun, mubtada khabar. Kita kalau masukkan di sini nafi, nafinya apa? Pakai la boleh nggak? Boleh. Pakai ma boleh nggak? Boleh juga. Ma Zaidun talibun. Berarti apa? Zaid tidak belajar. Boleh. Boleh nggak kemasukan istifham, harfu istifham? Boleh. Pakai apa misal? Hal. Hal Zaidun talibun? Tanya, apakah Zaid siswa? Boleh nggak? Boleh. Ya, sini mubtada, nih khabar. Katanya tadi mubtada di awal kalimat. Ternyata ada yang mendahului. Yang terakhir adalah Zaidun
dikasih la. Talibun. Nah, di sini didahului la. Jadi ini tiga-tiga ini tetap mubtada, tapi ada yang mendahului. Nah, tiga ini boleh. Apa aja itu? Nafi. Harfu istifham cuma dua. Lamu ibtida. Lamu ibtida. Yang lain tidak boleh. Hanya ini. Baik. Jadi untuk mubtada sekarang yang kebayang apa? Tadinya kita tahu mubtada di awal kalimat. Ternyata ada yang boleh mendahului dia. Tapi dia tetap mubtada. Dan gitu. Apa saja ada tiga macamnya. Kemudian ini contoh masih ya. Ma nailul matalib bil tamanni. Ma nailul matalibi bi tamanni. Baik. Nailu artinya memperoleh. Nala mendapatkan atau memperoleh nailu. Al-matalib cita-cita. Cita-cita. Tamanni adalah berangan-angan. Berarti manailul matalibi bitamanni artinya apa? Tidak. Nah, tidaklah mendapatkan cita-cita dengan sama, atau mendapatkan cita-cita itu tidak akan didapatkan dengan tamanni. Nah, lihat ma-nya adalah harfu nafi. Nailul itu mubtada marfu dengan dhamma. Ternyata boleh kedahuluan ma. Ini contoh yang seperti saya kasih ya. Nailu mubtada al-matalibi mudhafun ilaih bitamanni adalah khabar. Kemudian hal anta najihun, hal harfu istifham. Anta mubtada, najihun khabar. Jadi apa artinya ini? Apakah anta najih gitu ya? Apakah kamu lulus? Apakah kamu lulus? Nah, halnya harfu istifham, antanya domirun mabniun fi mahalli rafa sebagai mubtada. Baik. Selesai pembahasan itu menjelaskan tentang apa? Mubtada itu selalu di awal kalimat, hanya saja boleh kemasukan lam ibtida, boleh kemasukan harfu nafi, boleh kemasukan harfu istifham. Maaf. Kalau diomongin harfu istifham, huruf istifham cuma dua. Kalau isim istifham, oke, banyak. Itu yang mau antum hitung tadi. Ya, aina. Itu isim. Nah. Jadi ngomong-ngomong soal istifham, ingat dibagi dua. Ada isim, ada huruf. Huruf cuma dua, sisanya isim. Nah, yang bisa mendahului mubtada hanya harfu istifham. Isim enggak. Isim enggak. Baik. Yang keempat, silakan. Apa nih Pak? Kita mau baca? Ya, kalau ditanya nggak ada yang mau. Al-aslu fil mubtada'i ay yakuna ma'rifatan kama fil amsilatis sabiqati haitsu anna qa'idatan innal qa'idatan 'inda al-'arabi 'adamu jawazil ibtida'i bin nakirati. Nah, Arabi yang keempat. Al-aslu asalnya fil mubtada'i di dalam mubtada itu ayakuna ma'rifatan, haruslah dia itu ma'rifah. Asalnya di dalam mubtada itu ayakuna ma'rifatan, haruslah ma'rifah. Kama fil amsilatis sabiqati, sebagaimana di dalam amsilah contoh-contoh as-sabiqah. Apa as-sabiqah? Sabaqa yasbiqu, sabaqan sabiqun, yang terdahulu. Sebagaimana di dalam contoh-contoh yang terdahulu. Haitsu, di mana innal qaidata, sesungguhnya kaidah-kaidah indal arabi
menurut orang Arab, di mana innal qaidata sesungguhnya kaidah-kaidah indal Arabi menurut orang Arab adalah adamu tidak bolehnya, tidak adanya. Adam itu kalau pakai ain tidak ada. Tapi kalau pakai hamzah Nabi Adam. Adam berarti tidak ada. Adamu jawaz artinya tidak ada kebolehan, tidak boleh. Adamu jawaz. Tidak boleh al-ibtidai mudhafun ilaih, tidak boleh mubtada itu bin nakirati dengan nakirah. Artinya mubtada tidak boleh nakirah. Ini adalah kaidah menurut orang Arab. Namun pasti nanti ada namunnya. Akan tetapi kenapa? Asalnya mubtada itu adalah ma'rifah sebagaimana contoh-contoh yang telah lewat. Di mana kaidah-kaidah menurut orang Arab bahwasanya tidak boleh mubtada itu nakirah. Nah, baru selanjutnya. Lanjut masih Waqad yaqa'ul ibtida'u mubtada. Sana ibtida atau mubtada? Mubtada. Nah, mubtada. Waqad yaqa'ul mubtada'u. Waqad yaqa'ul mubtada'u nakiratun fil. Nah, nakiratun sebagai apa? Nakiratan ya? Iya, kalau nakiratun sebagai apa? Nakiratan fil halatil atiyati. Nah, baik. Waqad yaqa'u. Yaqa'u fi'il madhi atau mudhari? Yaqa'u. Mudhari. Apa fi'il madhinya, Pak? Waqa'a. Nah, kata qad, apa itu kata qad? Lihat. Apa terjemahnya? Sungguh. Nah, lihat. Qad ini kalau diikuti setelahnya fi'il madhi, maka makna qad adalah sungguh. Kalau diikuti setelahnya fi'il mudhari, makna qad adalah terkadang. Jadi kita menerjemahkan qad itu lihat setelahnya fi'il madhi atau mudhari. Nah, karena di sini dia adalah mudhari, maka kita terjemahkan terkadang. Apa artinya waqa'a yaqa'u? Apa artinya waqa'a yaqa'u? Terletak, nah, terjatuh, terletak. Nah, terkadang mubtada itu dia terletak nakiratan dalam keadaan nakirah. Nakiratan sebagai apa? Hal. Nah, terkadang mubtada itu nakiratan dalam keadaan nakirah. Fil halatil atiyati. Di dalam halat, sudah kemarin apa artinya halat? Keadaan-keadaan al-atiyati berikut ini. Atiyah itu di bawah ini atau berikut ini. Berarti mubtada itu terkadang dia nakirah di dalam keadaan-keadaan di bawah ini. Berarti ada keadaan-keadaan di mana mubtada itu boleh nakirah. Sudah kita bahas dulu di kitab apa? Bisa ya? Masih ingat? Ada berapa keadaan waktu itu? Di sini cuma dijelaskan 5. 4 malah 4 keadaan di sini. Wah, dulu lebih banyak. Lebih banyak. Atau boleh buka lagi di kitab apa? Bisa itu. Bisa tuh buka? Nggak ketemu lagi, udah hilang nih. Kalau di Kitabnya ada cuma nyarinya ini. Nah, nanti buka sendiri ya. Lihat di bab tentang membahas mubtada. Nah, kapan itu dia boleh nakirah? Pertama, al-hamzatu. Pak Agus baca al-hamzatu. Idza kana mausufan Mislu rajulun karimun inda al-mubtada'u rajulun nakiratu li'annahu mausufun. Cuma 3 kok itu. Kalau nggak mausufun, mausufan, mausufin. Mausufun.
Kenapa? Betul mausufun, tapi kenapa? Karena ini kobar Bagus. Khobar dari dua besar. Ini kobar dari apa ya? ada anna nggak di situ? Anna. Li anna, ada anna nggak? Li anna. Hu sebagai apa? Sebagai li anna sebagai isim sama kobar. Nah, berarti mausufun khobarnya siapa? Khobar anna. Anna kan butuh isim, butuh khobar. Mana isim anna? Hu. Domir hu. Berarti mausuf adalah khobarnya. Khobarnya anna, i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? Kobar anna. Rafa. Makanya antum baca mausufun. Nah, kalau ditanya kenapa mausufun? Karena dia khobarnya anna. Gitu jawabannya ya. Jadi apapun yang kita baca di akhir sebuah kata dalam kalimat harus tahu dalilnya. Jangan karena enak diucapkan, enaknya ini, enaknya domah ini. Gak ada istilah kayak gitu ya. Jadi yang pertama apa? Mubtada itu boleh nakirah. Idza kana mausufan. Kalau mubtada nakirah itu dikasih naat. Kasih sifat, mausuf, disifatkan, disifati, mausuf. Contohnya, rajulun karimun indana. Mana mubtada Pak Rahmadi? Rajulun karimun. Kalau mubtada itu satu kata aja. Kalau dua kata udah masa mubtada. Hah? Iya, mubtada itu satu kata. Isim. Baik, rajulun mubtada. Loh, nakirah. Kenapa kok boleh nakirah? Mausuf. Mana sifat? Karimun. Nah, karimun. Bagus. Makanya boleh dia jadi mubtada karena dikasih naat. Berarti mana khobarnya, Pak? Indah. Ya iya, tinggal sisa itu. Ya, enggak ada lain, itu pasti kok khobar. Masyaallah. Baik, yang kedua. Pak Rahadi, al-ba'u. Al-ba'u idza abifu Udifa. idza udifa ila nakiratin. Ila Nakiratin. tip. Terus mislu tolibu ihsanun. Tolibu ihsanun wa akifu waqifun. Kenapa kok ditanwin? Waqifun khobar Ustaz. Nah, bagus, sudah tahu. Terus al-mubtada'u tolibu nakiratun li annahu udifa ila nakiratin. Wah, kok bisa ya? Apa? Hilang dia. Kenapa gitu? Atau ini spidolnya? Bukan sembarangan. Jadi ada fiil adofa. Ini asalnya adalah dari fiil dofa. Ajwaf, dofa. Kemudian dimasukkan ke wazan af'ala. Jadinya adalah adofa gitu ya. Jadi dofa dimasukkan af'ala jadi adofa, betul? Adofa. Maklum ini. Kalau mau dimajhulkan, maka kaidahnya domahkan awalnya,
kasrohkan sebelum akhir. Baik. Berarti ini mau dimajulkan jadi apa? Udi. Kalau kasroh ketemunya alif nggak cocok, ganti apa? Ya, udi. Kemudian ini tetap fathah. Udifa. Adofa artinya mengidofahkan. Kalau udifa diidofahkan. Nah. Jadi kata mudof itu datangnya dari mana, Pak? Isim apa itu mudof? Isim apa? Mudof. Mudof. Ya, yang mau saya tanya mudof itu. Ini isim apa nih? Isim fa'il kah, isim maf'ul kah, isim masdar kah? Mudof. Coba antum tasrif adofa yudifu idofatan mudifun. Isim apa ini? Isim maf'ul. Mudhof itu isim maf'ul. Dia kata apa? Adofa. Adofa ini kalau dimajul jadi udifa, berarti diidofahkan. Ketemu lagi nanti gitu bacanya udifa ya. Baik. Jadi yang kedua, idza udifa ila nakiratin. Jika mubtada itu diidofahkan kepada isim nakirah. Jika diidofahkan kepada isim nakirah, maka mubtada itu boleh nakirah. Contoh, talibu ihsanin waqifun. Mana mubtadanya, Pak Angga? Mana mubtada? Hah? Mubtadanya kan? Iya. Mana mubtada? Tolibu itu. Toh tolibu. Kan nakirah itu tolibu, kok mubtada kan wajib ma'rifat toh. Oh, ihsanu. Ihsanu yang jadi mubtada. Ah, iya tuh. Katanya mubtada di awal kalimat. Kok jadi ihsan di tengah mubtadanya? Mana mubtadanya, Pak? Talibu mubtada lah. Kok dia nakirah? Emang boleh mubtada nakir? Jika didofakan kepada isim nakirah. Nah, ihsan itu nakirah enggak? Ihsan nakirah enggak, Pak? Nakirah lah, bilang nakirah aja susah bener. Ihsan itu kan nakirah, enggak ada alif lamnya. Berarti kan nakirah sudah. Berarti apa? Talibu itu bisa jadi mubtada karena diidofahkan kepada isim nakirah ihsan. Makanya talibu ihsanin mudhafun ilaihi. Dan waqifun sebagai khobar. Lah kalau misalkan diidofahkan kepada isim ma'rifah gimana? Emang nggak boleh? Contohnya talibu ilmi misalnya. Boleh nggak ini jadi mubtada? Boleh. Ya boleh, ini jadi ma'rifah dia. Ya. Ini kan ma'rifah didofahkan kepada isim ma'rifah jadi kalau didofahkan kepada isim nakirah dia jadi tetap nakirah. Tapi bisa jadi mubtada. Nah, gitu maksudnya. Jadi mubtada itu adalah talibu dan dia nakirah karena dia diidofahkan kepada nakirah. Itu yang kedua. Yang ketiga, silakan. Siapa yang belum baca? Pak Angga. Hajimu ida Sabaqahu. Ini ada titik dua. Situ ada titik dua. Salah tuh. Sini nggak ada. Yang ini lebih sahih daripada itu. Ida sabaqahu Sabaqu. nafi
Idza sabaqahu, apa itu bacanya? Siapa yang tahu bacanya apa itu? Nafyin. Nafyun Fa'il. sebagai fa'il, bagus. Sabaqo fi'il. Tadi sabaqo yasbiku kan? Ada hu sebagai apa? Maf'ulun bi. Berarti nafyun tadi fa'il, bacanya dengan rafa. Mislu Oh, misal ma talibun lampunya kurang ini kurang terang. Ada titiknya. Dolimu, ma dolimu najahun. Polanya Pak, pola. Ulangi baca. Anda mau antum tahu pola. Ada nun, ada alif, ada jim, ada ha. Itu biasanya dibaca bagaimana pola seperti itu? Oh, naji. Hah? Najihun. Nah, itu pola namanya hafalan kita, fa'ilun. Jadi apapun yang berbentuk seperti itu jangan najahun, nggak mungkin. Nah, polanya najihun, fa'ilun. Berarti nya dibaca apa? Dolimun. Zalimun. Ma zalimun najihun. Jangan kaget lagi dengan pola seperti itu. Apapun hurufnya seperti ini tuh umumnya pasti begini dia. Ya, ini pola-pola ini nih perlu kita baca kitab. Kecuali kalau dia fi'il ya, wazan fa'ala. Maka ini akan kita baca apa? Begini. Fa'ala. Gitu ya. Tapi kalau dia di awal kalimat mungkin fa'ala bisa jadi fi'il. Tapi kalau dia di belakang ya udah pasti fa'il. Nah, clue-clue kayak gini nih yang mungkin harus lebih terbiasa melihat tulisan gundul dan kemudian nanti tahu pola. Ma dzalimun najihun. Terus al-mubtada'u Dzalimun nakiratun annahu masbuki. Kenapa kasroh? Li'annahu. Jadi sebelum menentukan sebuah isim dibaca kasroh, itu kemungkinannya cuma tipis. Berapa kemungkinannya isim dibaca kasroh, Pak? 3. Cuma 3. Ya, dibandingkan dibaca rofa ada 7. Dibandingkan nasab ada 12. Kenapa antum pilih kasroh yang cuma sedikit kemungkinannya? Kalau kita mau hitung-hitung kemungkinan, salah antum. Pilih yang paling besar gitu. Lagian kalau masbukin pasti dia diawali huruf jar yang pertama, yang kedua dia mudhofun ilaih, yang ketiga dia tawabi. Dan tak mungkin karena li'annahu mana yang bisa dijadiin mudhof kan nggak ada. Ya gak? Ada nggak huruf jar? Huruf jar juga nggak ada. Ya sudah, pilihan tinggal 2, rafa atau nasab. Kalau nasab pasti setelah qaf itu dikasih alif. Betul nggak? Itu kaidah pasti ada alifnya, maka nasab. Tinggal 1 kemungkinannya apa, Pak? Rafa. Nah, setelah antum baca rafa masbukun, maka akan ada pertanyaan, kenapa rafa? Kan gitu. Nah, kenapa Pak rafa? Oh iya, ini dia. Khobar Ana, bagus. Kemudian binafyin. Nah. Jadi mubtada itu bisa dia berupa nakirah jika sabaqahu nafyun, jika ada huruf nafi yang mendahuluinya. Sabaqah mendahului hu-nya mubtada, nafyun adalah fa'il. Jika ada nafi yang mendahului mubtada. Jika ada nafi, huruf nafi yang mendahului hu mubtada. Contohnya apa? Ma zalimun najihun. Nah, zalimun mubtada, najihun khabar. Lah kok iso zalimun jadi mubtada? Kan nakirah.
Ya, karena didahului oleh ma. Karena didahului oleh nafi. Itu yang dikatakan al-mubtada yaitu zalimun adalah nakiratun, adalah nakirah. Li'annahu karena dia mubtada itu masbukun. Apa arti masbukun? Didahului binafyin dengan huruf nafi. Nah. Antara zalimun najihun bisa nggak naat man'ud? Bisa kalau nggak ada main ya. Kalau nggak ada ma bisa? Bisa. Bisa nggak? Logikanya coba pakai akalnya, bisa nggak zalimun najihun? Bisa? Tapi gini, kaidahnya gini, logikanya gini, najih itu isim sifat nggak Pak? Kemudian zalim isim sifat nggak? Bisa nggak isim sifat mensifati isim sifat? Coba gunakan bahasa Indonesia, kata sifat mensifati kata sifat. Coba. Coba kasih contoh. Hah? Gimana? Tidaklah orang sorry itu. Ya, itu mubtada khabar. Tidaklah. Itu mubtada khabar. Nah, bahasa kita dulu lah, misalnya cantik kata sifat nggak cantik? Tinggi kata sifat nggak? Cantik yang tinggi bisa nggak? Hah? Nah, bisa. Cantik yang tinggi nggak mungkin yang tinggi mensifati cantik. Jadi tidak boleh kata sifat mensifati kata sifat. Kata sifat hanya bisa mensifati yang bukan kata sifat. Nah, itu. Ya, rumah yang besar. Rumah bukan kata sifat. Bisa. Jadi, misalkan laki-laki yang pendek. Nah, yang pendek mensifati laki-laki. Laki-laki bukan kata sifat. Maka di sini zalimun najihun tidak mungkin naat man'ud. Yang keempat, yang terakhir. Silakan Mas Diu. Dan tidak sabaqa. Nggak gedal bacanya bukan. Adalu, nah gitu ya. Tidak sabaqahu istifhamun. Mislu al-rajulun fiikum al-mubtada'u rajulun nakiratun li'annahu masbuqun istifham. Baik. Yang keempat, apabila ada istifham. Istifham yang mendahului mubtada. Kenapa cuma istifham? Kenapa bukan harfu istifham? Hah? Enggak, tadi di awal dia bilang harfu kok. Ya enggak? Kan dia bilang harfu, di sini tidak. Yang mana yang salah? Yang ini apa yang tadi? Yang ini yang salah. Mestinya dia bilang apa? Idza sabaqahu harfu istifham. Mestinya. Agak kritis dikit lah ya kita sama penulis ini. Masa tadi dibilang harfu sekarang istifham. Nah, yang mana yang benar sebetulnya kan gitu ya. Berarti harfu istifhamin ya? Iya, mestinya harfu istifhamin. Makanya dia kasih contoh hal itu huruf kan. Hal rajulun fiikum, apakah ada seorang laki-laki bersama kalian? Gitu ya. Berarti rajulun sebagai mubtada. Kenapa kok bisa nakirah? Karena diawali dengan harfu istifham. Fikum sebagai khobar. Nah, sudah. Baik, berarti mubtada itu boleh nakirah dalam 4 keadaan dalam kitab ini. Pertama, apabila mausuf. Yang kedua, apabila udifa ila nakirah. Udifa ila nakirah. Yang ketiga, apabila sabaqahu nafyun. Yang keempat, idza sabaqahu harfu istifham. Nah, 4 itu. Maka mubtada boleh nakirah. Jadi dalam kalimat apapun nanti dalam tulisan ada sebuah tulisan yang diawali ma, setelahnya isim nakirah. Ketika ditanya, ini jumlah ismiyah, fi'liyah, ismiyah, mana mubtada? Jangan heran. Nakirah itu mubtada. Nanti ketika baca kitab,
akan kita temukan tulisan-tulisan kayak gitu. Jadi antum jangan bingung lagi nanti. Sudah ada kaidahnya. Baik, pembahasan tentang mubtada yang kelima, yang terakhir. Enggak, belum. Ada yang keenam. Yang kelima. Silakan dibaca, Mas. Mas Santun. Angkanya dulu lah, al-khamisu. Al-ha'u. Lah, al-khamisu. Ini 5. Juga kayak gitu memang. Tapi nggak ada. Al-khamisu. Bagus. Salah ya, bukan ada tuh, tapi ada. Tentu nggak tahu pas ini adatan. Yuhzafu adatan mubtada'u minal anawina ka'anawi Nih. Tadi minal anawina, kenapa? Anawina bukan anawini. Oh, Ada min. Iya, macam kenapa anawina? Emang tanda jernya apa? Kasrah. Nah, kenapa anawina? Anawini lah. Ya? Betul nggak? Setuju? Setuju? Ya. Hah? Jamak muzakkar salim ini? Atau jamak taksir? Jamak muzakkar? Bukan. Bukan. Ini jamak dari unwan. Apa arti unwan? Macam-macam. Unwan judul. Unwan itu judul. Anawin jamaknya jamak taksir. Jamak taksir tanda jernya dengan apa? Kasrah. Berarti anawi ini ya. minal anawini ka'anawi nil kitabu Jamak. ka'anawi nil kutubi Udah pun nilai. ka'anawi nil kutubi wal qososu Kososu. wal Jamak dari kisah. Kisatun. wal khusus Kosos. qososu Kosos jamaknya apa? Iya, kosos. Kosos. Wal koso kemana atofnya? Kutub. wal qososi wasuh Suhu. wasuhufi Suhufi. ila akhir Suhuf ini jamak dari apa? lembaran Sohfah. Ya. harus Coba ya. Lempar. besar mah lah ya. Aman. Caranya Dulu dia. Baik. Yang kelima, adatan. belakang Itu di belakangmu. belakang satu Kamu berdiri. Kamu berdiri. tembok Salah, nggak kena. Nggak ahli mukulnya. Sudah dua. Habis ini dikejar. Atau mau mindahin ke sini kayaknya. Wa yuhdafu adatan. Adatan itu adalah biasanya adatan. Adat itu kan kebiasaan, adat istiadat. Adatan ini adalah maf'ul mutlak. Yuhzafu adatan, dihapus biasanya al-mubtada'u sebagai naibul fa'il.
Karena yubtadu yuhzafu tadi adalah fi'il majhul, ya kan? Artinya dihapus, bukan menghapus. Kalau menghapus apa? Adzafa yahzafu. Itu menghapus. Kalau yuhzafu dihapus. Biasanya dihapus mubtada, mubtada naibul fa'il. Minal anawini, dari judul-judul. Unwan, jamaknya anawin, judul-judul. Sudah pernah saya bahas ya. Kemudian ka, seperti anawinil kutubi, judul-judul kitab, judul-judul buku. Wa qasasi, dan juga judul-judul kisah-kisah. Wa suhufi, dan judul-judul suhuf. Suhuf, jangan bilang lembaran. Masa judul-judul lembaran gimana ya? Apa? Koran. Ya. Baik. Jadi kalau judul biasanya ada mubtada yang di mahzuf, yang di yuhzaf, yang dihapus. Contoh kitab ini, Pak. Kitab ini judulnya apa? At-Tuhfatu al-Bahiyatu. Tuhfatu al-Bahiyatu. Kenapa Tuhfatu dibaca rafa? Ini ada khobar. Ada mubtada yang di mahzuf. Apa mubtadanya di sini? Hadihi. Hadihi at-Tuhfatul Bahiyatu. Gitu ya. Pokoknya di semua judul. Apapun lah. Kemudian contohnya apa? Al-unwan judul halatu raf'il ismi, keadaan rafa'nya isim. Judul kan ini halatu raf'il ismi, berarti ada mubtada yang dihapus. Takdirnya apa? Takdirhu hadihi. Hadihi halatu raf'il ismi. Baik. Unwan judul, anawin judul. Ingat-ingat ya, nambah kosakata. Adatan biasanya maf'ul mutlak, adatan. Nah. Selanjutnya wa yuhzafu. Siapa ini? Tadi sudah belum? Sudah. Ramadi gantian. Wa yuhzafu idom Aidon al-muqtada'u idza kana khobarun idza kana ada alif lam. Khobarun. Ada kana, Pak. Kana berarti kita butuh isim kana, butuh khobar kana. Betul? Isim kana apa i'rabnya? Khobar kana apa i'rabnya? Isim kana rafa. Nah, berarti dibaca apa? Idza kanal khobaru masdaron. Sebagai apa? Masdaron sebagai khobar kana. Naam. Naiman atau naiban? Naiban. Udah ngantuk semua. Naiban. Anfi'lihi. Bagus. Mithlu sabrun jamilun wa taqdiruhu mautifuna sabrun jamilun wa qad hadfu hudhifa. wa qad. Karena setelah qad itu wajib fiil. Kalau antum baca hadfu isim, sedangkan qad itu adalah tanda-tanda fiil. Maka jadikan fiil. Hudhifal mubtada. Sebagai apa mubtada? Sebagai fa'il. Hudhifa majhul. Oh, naibul fa'il. Nah. Baik, wa yuhdhafu aidon al-mubtada'u. Sama, aidon ini adalah maf'ul mutlak. Artinya juga. Kalau tadi adatan juga maf'ul mutlak, artinya adalah biasanya.
Yuhzafu aidon, dihapus juga al-mubtada'u sebagai naibul fa'il dari yuhzafu. Dihapus juga mubtada idza, jika kanal khobaru, khobarnya adalah masdaron, jika khobarnya adalah masdar. Naiban sebagai apa naiban? Hal. Ya, naiban hal, dalam keadaan dia menggantikan dari fiilnya. Jadi masdar itu dalam keadaan menggantikan fiilnya. Tadinya kan biasanya khobar itu jumlah fi'liyah toh Pak? Ya. Khobar itu bisanya apa aja toh? Khobar Mufrad. Dari mufradnya itu ada berapa? Ada situ jumlah. Ada jumlah. Kalau jumlah, Fi'liyah ismiyah. nah, terus Nah, kalau sibuk jumlah, ada dzaraf, Nah, jar dan majrur. apabila khobarnya berupa masdar, yang masdarnya itu menggantikan fiil dalam jumlah fi'liyah, maka itu mubtada'nya boleh dihapus. Mubtada'nya boleh dihapus. Contoh Pak, contohnya sabrun jamilun. Sabrun jamilun. Sabrun itu adalah khobar. Dan dia adalah masdar, betul nggak? Sobaro yasbiru sobron, ya kan? Masdar. Maka sobrun jamilun, jamilun ini adalah naat dari sobrun. Lah, kenapa ini kok tiba-tiba khobar sama naat? Mana mubtada'nya? Dihapus. Kenapa dihapus? Karena khobarnya berupa masdar. Dan masdarnya ini menggantikan fi'il. Asalnya menggantikan fi'il gimana? Sama saja ini, sobaru ini adalah yasbiru jamilan. Dalam keadaan apa? Bagus. Sabar dalam keadaan bagus. Kalau sobrun jamilun, sabar yang bagus. Nah, kenapa kok bisa dibuang? Karena dia masdar. Sehingga asalnya kalimat ini ada mubtada yang dibuang. Mana mubtadanya? Yaitu mauqifuna. Mauqifu itu mubtadanya. Nah, mudhafun ilaih. Mauqif itu adalah kedudukan kami. Kedudukan mauqif itu kedudukan. Kedudukan kami atau posisi kami adalah sabar aja yang bagus. Nah, posisi kami adalah sabar yang baik, yang bagus. Waqad hudzifal mubtada, maka mubtadanya dia posisi itu mauqifunya tadi. Kenapa? Karena khobarnya berupa masdar. Kalau kita perhatikan bahwa khobar itu berupa masdar jarang sekali. Nyaris nggak ada. Betul? Antum bisa nggak buat satu contoh kalimat mubtada khobar dengan khobarnya masdar, coba Pak. Coba buat. Ayo semua pikirkan, buat satu jumlah ismiyah mubtada khobar, khobarnya berupa masdar. Isma'u jadinya. Itu bukan mubtada khobar, itu fi'il fa'il. Isma'u fi'il. Coba sebut satu masdar Pak Agus. Sebut satu masdar apa? Hah? Julusun. Julusun. Jadikan julusun sebagai masdar. Sebagai khobar. Sebagai khobar apa? Jadikan julusun sebagai khobar. Boleh? Zaidun julusun apa artinya? Zaid? Nggak bisa, harus pakai isim fa'il kalau kayak gitu, betul nggak? Nah, satu lagi misalnya dorbun. Doroba yadribu dorban. Dorbun. Jadikan khobar Pak, dorbun.
Hadza darbun gitu. Apa? Ini adalah pukulan yang keras. Kasih naat ya. Berarti itu boleh nggak dibuang hadanya? Sama kayak gini kasusnya. Kalau antum bikin kayak gitu, maka apa? Mubtada'nya dibuang. Darbun syadid. Nah, ya. Nah itu kata beliau tadi. Kalau bisa dijadikan masdar itu jadi khobar, kemudian dikasih naat, maka pasti itu mubtada'nya dibuang. Seperti tadi, darbun syadid, sabrun jamil. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillah ini jarang ada ya, alhamdulillah. Ini jarang ada ini. Taib, kadzalika yuhdzaful mubtada'u idza dalla 'alaihi dalilun. Kadzalika demikian juga yuhzafu dihapus al mubtada'u naibul fa'il idza jika dalla menunjukkan alaihi atas hal itu dalilun fa'ilnya sebuah dalil. Nah, itu kalau urutan terjemahan kata per kata. Sekarang kita susun. Demikian juga mubtada itu dihapus jika ada dalil yang menunjukkan terhadap penghapusannya. Ada dalil, ada petunjuk yang membolehkan untuk dihapuskan. Berarti dalilun sebagai fa'il dari dalla ya. Ya. Ka'antakula, ka-nya adalah huruf jar. Setelahnya pasti sim, majrur. Mana dia? Masdar muawwan. Antakula itu masdar muawwal, isim itu. Ya kan? Seperti engkau mengatakan, ka'antakula seperti engkau mengatakan alal maktabi, di atas meja. Jawaban sebagai jawaban liman kepada orang yang sa'ala bertanya. Ainal kitabu, di mana kitab? Jawabannya adalah al-kitabu alal maktabi. Tapi antum menjawabnya tadi apa? Alal maktabi toh. Maka dikatakan waqad hudifal mubtada'u. Sungguh mubtada telah dihapus. Nah, berarti gimana ini maksudnya? Mubtada itu dihapus apabila ada dalil yang menunjukkan penghapusannya. Dalilnya itu apa? Sebuah pertanyaan. Kalau tidak ada yang nanya atau tiba-tiba ngomong alal maktabi, nah itu baru aneh. Ngomong apa kowe? Ya toh? Tapi kalau ada yang nanya di mana buku alal maktabi? Nah, nyambung, ada dalil. Dalilnya apa? Sebuah pertanyaan. Nah, misalkan aina kuntal barihah? Di mana kamu semalam? Antum tinggal jawab apa? Fil bait. Ya kan? Khobar enggak itu? Apa mubtada'nya? Ana fil bait. Tapi enggak disebutkan ana, langsung fil bait. Ada dalil, karena ada yang nanya, aina kuntal barihah? Di mana kamu semalam? Kan gitu. Dan lain-lainnya, bahasa kita juga kayak gitu. Kok kamu nggak datang kemarin? Sakit. Nah, kok sakit? Sakit itu kan predikat. Mana subjeknya? Ya. Mestinya apa? Saya sakit. Nah, jadi itu alasan bolehnya dihapusnya mubtada. Kapan? Yang pertama, apabila enggak itu dulu dong. Yang pertama apa? Jika dia merupakan khobarnya merupakan judul, ya, maka boleh dihapus. Yang kedua, apabila khobarnya berupa masdar. Nah, yang ketiga, apabila ada dalil. Ada dalil bolehnya atau dimaknai sebagai penghapusan mubtada, yaitu sebuah pertanyaan biasanya. Baik. Terakhir, asadisu yang keenam. Mas Diu. As-sadis qad yata'akhkharul mubtada'u 'anil khabari mithlu
mamnu'un at-tadkhinu mubtada'un mu'akhkharun wa sayati syarhun dzalik Jangan ditandin mudah. syarhu dzalika fil bindi tali al-khasi bil khabari. Nah, asadis yang keenam. Qad, apa arti qad di sini? Kadang. Kadang. Perhatikan setelahnya fi'il mudhari. Dari qad yata'akhkhar, ta'akhkhara yata'akhkharu. Apa artinya? Mengakhirkan. Akan datang terakhir. Salah baca antumnya. Qad yuta'akhkharu, diakhirkan. Yuta'akhkharu ya, dimajhulkan. Qad yuta'akhkharul mubtada'u, terkadang mubtada itu diakhirkan anil khabar, dari khabarnya. Dimajhulkan ya, berarti al mubtada'u sebagai naibul fa'il. Mislu contohnya mamnu'ut tadkhinu. Mamnu artinya kata mana ayam nau, apa arti mana ayam nau? Melarang. Kalau mamnu Yang dilarang, yang dilarang. At-tadkhin apa artinya? Dakhana yudakhinu tadkhin. Membuat asap. Merokok gitu. Dakhana yudakhinu membuat asap, itu artinya merokok. Berarti mamnu tadkhin dilarang merokok. Mamnu sebagai apa, Pak? Khobar. Tadkhinu sebagai mubtada. Terkadang mubtada itu diakhirkan dari khobar. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan memberikan penekanan makna khobar. Khobar itu kalau mau ditekankan maknanya diletakkan di depan. Ya. Kalau antum katakan merokok itu dilarang, mana lebih tegas? Dilarang merokok. Mana lebih tegas? Dilarang. Iya, makanya diletakkan di depan supaya lebih tegas. Tapi kalau antum tulis merokok dilarang, cuma apa statement ya, enggak? Cuma statement. Tapi kalau dilarang merokok seperti apa? Perintah enggak? Lebih tegas. Nah itu apabila diinginkan makna khobar itu lebih tegas, letakkan di depan. Contohnya ini. Kemudian wasayati syarhu dzalika, apa arti sayati? Akan datang. Syarhu sebagai fa'il. Dia ini yang akan datang nih, si syarhu ini. Apa ini syarhu? Penjelasan. Penjelasan zalika, penjelasan itu. Itu tuh apa? Tentang diakhirkannya mubtada. Ya. Akan datang nanti penjelasan tentang diakhirkannya mubtada. Fil bundi. Fil bundi, apa itu bundi? Jadi kemarin itu ada namanya bab, kemudian ada namanya pasal. Setelah pasal ini ada bundi. Nah, gimana tuh, Pak? Jadi pasalnya pasal 1, ya, kemudian babnya bab 1, pasalnya pasal A, kemudian di A ini ada apa lagi? Titik poin. Ah, itu bundi namanya tuh. Gimana mau jelasinnya? Iya, begitu. Jadi gini kan. Misalnya kita baca tentang babu isim. Bab tentang isim. Okay. Kemudian bab tentang isim ini kita kasih hamzah. Bab tentang isim adalah ma'rifah misalnya. Oke. Kemudian ma'rifah ini yang pertama adalah alam, nama. Nah, ini namanya bundi, ini namanya pasal, ini namanya bab. Nah, gimana jelasinnya ya kayak gitulah. Bundi itu ya. Nah, akan datang penjelasan hal ini
di bundi yang tali yang apa berikut ini. Bundi berikutnya, tali setelahnya. Al-khasi yang khusus bil khabari tentang khabar. Nah, akan datang penjelasan ini di dalam bundi yang tali yang berikutnya yang khusus bil khabari. Kalau kita lihat kalimat ini fil bundi, bundi sebagai apa, Pak? Majrur. Kemudian at-tali adalah naat untuk bundi, betul? Kemudian al-khasi naat lagi untuk bundi. Berarti naat boleh lebih dari bahkan naat bisa sampai 5, 6, 7. Bil khabari adalah jar dan majrur. Nah, baik. Jadi gini ya. Kita bab yang kita bahas tentang apa ini, Pak? Tentang halatu raf'il isim. Ya enggak? Ini bab. Mana pasalnya? Pasalnya adalah mubtada. Mana bundun? Al-awal. Awal, as-sani, as-salis, ar-rabi'. Kemudian ar-rabi' ini ada hamzah, ini lagi bundi lagi daripada si bundi yang tadi. Nah, itu susunannya begini. Kalau dalam kita bikin skripsi itu apa namanya? Antum yang pernah bikin skripsi ya jelaskan. Gimana itu susunannya? Hah? Subbab ya. Bab dulu. Ya, subbab, subbab namanya. Namanya subbab. Subbab. Ya, nanti kalau dalam subbab itu ada lagi pembagian. Oh, itu. Lebih gampang sekarang. Lebih gampang. Sebab apa maksudnya? Bundi. Selesai kita bahas tentang mubtada. Apa poinnya? Poinnya mubtada pertama, bahwa mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa terletak di awal kalimat. Yang pertama ya. Yang kedua, bahwa yang bisa jadi mubtada itu bisa isim mu'rab ada 9. Isim mabni ada 7 atau 8. Sebetulnya ada 8, tapi yang antum tahu sudah berapa? 7 apa 6? Apa 5? 7 ya? Apa aja? Domir, sim mausul, sim syarah, sim istif, sim alam, sim mabni kok, sim alam, sim istifham, sim syarat. Itu antum sim ma'rifah, Pak. Kacau, udah ini berantakan itu. Kita bahas isim mabni, antum baca isim ma'rifah. Kan kacau. Istifham sama syarat udah 5. Satu lagi apa? Ba'du dzaraf, sebagian dzaraf. Yaitu haitsu tadi itu. Sebagian dzaraf mabni. Terus adat murakkab. Udah pernah? Adat murakkab itu angka 11 sampai 19 kecuali 12. Ya, dia mabni kan? Terus yang terakhir adalah isim fi'il. Udah pernah isim fi'il? Isim tapi maknanya fi'il. Belum ya? Sudah belum? Sudah disinggung. Nah, itu juga mabni. Bisa kasih contoh isim fi'il yang antum tahu? Contohnya apa? Amin. Amin itu isim tapi maknanya fi'il. Apa artinya maknanya? Istajib, kabulkanlah. Maknanya apa? Fi'il amr. Amin itu isim tapi maknanya fi'il amr. Namanya isim fi'il dan dia mabni. Amin itu nunnya harus sukun. Nggak bisa untuk baca aminun gitu. Aminin dia mabni. Dan seterusnya. Nanti ada babnya ketika membahas isim. Nah, yang kemudian yang bisa ketiga menjadi mubtada adalah masdar muawwal. Tapi hanya satu, an dan fi'il saja. Sedangkan anna isim dan khabar tidak bisa jadi mubtada.
Terus kalau kita misalkan melihat di awal kalimat itu, yang bisa kita tentukan dia sebagai mubtada, jangan lupa ini, mu'rab, mabni, atau dia masdar muawwal an dan fi'il. Kemudian pembahasan ketiga bahwa mubtada itu selalu di awal kalimat, hanya saja terkadang boleh didahului oleh lam ibtida, nafi, huruf istifham. Nah, kemudian asalnya mubtada itu ma'rifah, tapi terkadang mubtada itu nakirah dalam keadaan ada 4 keadaan. Betul? Kapan? Yang pertama mausuf, yang kedua udifa ila nakirah, yang ketiga sabaqahu nafiyun, yang keempat sabaqahu istifham. Nah, harfu istifhamnya. Kemudian pembahasan yang kelima, biasanya mubtada dihapus kalau ada di judul, baik judul buku maupun judul kisah ataupun koran. Dan juga mubtada dihapus apabila khobarnya berupa masdar yang dia menggantikan fiilnya. Kemudian yang keenam, terkadang mubtada itu diletakkan di akhir dengan tujuan memberikan penguatan atau penekanan kepada khobar. Nah, itu pembahasannya baru selesai mubtada. Mau dikasih PR nggak, Pak? Hah? Oh. Coba buat masing-masing contoh dengan masing-masing penjelasan tentang mubtada. Nah, kalau antum bisa, besok kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Dan nanti setelah antum buat masing-masing satu itu, antum akan bisa jelaskan ini contoh mubtada yang dia nakirah karena ini. Ini adalah contoh mubtada yang dia itu dibuang, dihilangkan. Ya, ini adalah contoh mubtada yang mubtada itu dia dikasih lamul ibtida. Ini contoh dan terusnya gitu. Itu akan membuat antum nempel tentang mubtada maksudnya. Kalau antum udah buatkan contoh masing-masing. Biasanya sih kalau anak dulu belajar ini, anak bikin kayak bagan. Ini gini. Kalau saya dulu bikin kayak gitu. Itu kalau dari cara saya, metode saya cocok buat saya. Gampang ingatnya kalau saya bikin gitu. Jadi apa-apa pasti tak bikin bagan, bagi 2. Ini bagi 4, bagi. Itu yang bikin di kepala saya itu agak mudah untuk ingat dalam jangka waktu yang lama gitu. Kalau cuma dalam hafalan cuma sebentar ya bisa ya hafal. Berarti sebulan lagi anak tanya lagi tentang ini masih ingat ya antum? Nah, itu dia masalahnya. Padahal kita udah maju terus kemana-mana. Giliran ditanya mubtada udah lupa lagi. Mendingan hafalnya diagram apa bagan. Itu dia boleh. Itu lebih bagus. Awet. Gitu. Kalau saya coba antum kalau bisa bikin tentang mubtada itu bagan. Nah, itu baru mantap itu. Saya begitu. Indakum soal, ada pertanyaan? Maaf soal. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.